anak. Maka ketika ginjal anak ada masalah, maka dampaknya kepada paru-paru. Nah, ginjalnya bermasalah, maka paru-parunya juga akan bermasalah. Bahkan merembes ke yang lain. Misalnya kemampuan seksualitasnya menurun, lutut terasa linu, ya, ditambah lagi susah kencing, pinggang pegel, ya, dan seterusnya. Ini gambarannya. Kemudian fisiologi ibu menghidupi anak. Ketika ginjal atau air ginjal lemah, maka ying hati menjadi lemah. Ya. Ketika air ginjal lemah, maka hati atau ying hati juga menjadi lemah. Ya. Terjadilah yang disebut dengan tinnitus, pinggang pegel. Kemudian 5 lokasi tubuh terasa panas, keringat di malam hari, nadi cepat, lembut, lidah merah, kemudian selaputnya hilang. Nah, itu ketika air ginjal lemah. Maka ying hati lemah juga. Kalau hatinya lemah, karena tidak bisa mendapatkan suplai energi dari ginjal secara maksimal, sehingga efeknya mudah marah. Ya, berarti sudah berpengaruh tuh hatinya. Mulut terasa pahit, ya, nyeri pada hulu hati, menstruasi tidak teratur. Menstruasi tidak teratur tidak selamanya gangguan organ rahim, masalah uterus, tidak. Tetapi bisa menstruasi tidak teratur, itu juga bisa disebabkan karena ying hatinya lemah, efek daripada air ginjal lemah. Ya, ginjal lemah. Kemudian mata terasa kabur. Mata terasa kabur, bahkan daya ingat menurun. Itu bisa karena air ginjal lemah. Ya, lemas. Bahkan terjadi perubahan pada warna kulit juga. Coba lihat orang yang ginjalnya lemah, bahkan sudah gagal ginjal, lama-lama kulitnya juga memudar cahayanya, kehitaman, wajahnya hitam, enggak kurang air wajahnya, air mukanya. Itu indikasi bahwa sedang ada masalah di organ ginjal. Ya, tetapi dalam pembahasan ini ginjal yang lemah maka otomatis berpengaruh ke ying hati juga akan lemah, sehingga akan terjadilah keluhan yang berlapis-lapis, banyak keluhan demi keluhan yang muncul dalam tubuh kita. Makanya ya, inilah diantara faktor fisiologi ibu menghidupi anak. Kemudian masih ibu menghidupi anak. Ketika hati lemah, maka jantung jadi lemah. Hati lemah, jantung jadi lemah. Iya. Karena jantung itu sangat bergantung kepada hati. Coba kita lihat, dari mana jantung mendapatkan suplai darah? Dari hati. Coba kalau hatinya terjadi masalah, hatinya rusak, hatinya terjadi penurunan pulsi, maka otomatis hati tidak akan maksimal dalam memfilter darah. Apalagi kalau rusak tapisnya. Iya, rusak tapisnya, ini kita bahasakan begitu ya. Ya, biar lebih mudah dipahami. Iya. Hatinya rusak, hatinya bermasalah, maka otomatis akan terjadi kebocoran, sehingga darah yang akan disuplai ke jantung itu darahnya bermasalah. Iya. Darahnya bermasalah, padahal jantunglah yang menghidupi seluruh tubuh. Karena dia yang menguasai sistem pembuluh darah, dia yang menguasai sistem distribusi darah, dia yang menguasai sistem sirkulasi darah. Tetapi lagi-lagi jantung juga tidak bisa maksimal kalau tidak ada suplai dari paru-paru, karena paru-paru yang memberikan energi, yaitu memberikan oksigen. Ketika jantung juga kekurangan oksigen, suplai dari paru-paru, maka terjadi stagnasi darah. Makanya bisa terjadi stroke, ya, terhambat, ya, kemacetan total terjadi pada tubuh. Hanya betul-betul ini teori 5 unsur ini dan kita kuasai, masya Allah, sangat-sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, maka jangan heran kalau ada orang yang sering dipijat, iya, lebih sehat. Yang penting pemijatannya benar, sesuai, insya Allah orangnya akan lebih sehat. Kenapa? Karena sumbatan-sumbatan stagnasi darah yang ada di dalam tubuh itu bisa ditepis, bisa diperbaiki. Ya, di mana darah, sirkulasi darahnya menjadi lancar. Nah, nampaknya ketika hati lemah,
maka depresi. Saya mau tanya, apa yang menguasai mood tubuh? Mood tubuh, semangatnya kita dikuasai oleh hati. Coba kalau hati sudah bermasalah, orang tidak susah mood. Iya, susah mood. Maka sedikit-sedikit. Jadi kalau sakit hati tidak mood. Kalau sakit hati, makanya begini ya, dalam konsep ilmu tauhid ya. Ya, dalam konsep tauhid itu kita tidak boleh berharap banyak kepada manusia, kepada makhluk. Iya. Harapan kita satu-satunya, tempat kita bersandar, tempat kita meminta, tempat kita berharap, tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Allah yang tempat kita meminta, Allah yang akan menggerakkan hati-hati hambanya. Kalau ternyata ada yang tidak memuaskan kita, karena memang manusia di sekitar kita bukan sebagai pemuas bagi diri kita, maka kita namanya husnuzon, berprasangka, enjoy saja menghadapi hidup. Ya seperti itulah hidup, tidak ada kesempurnaan. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya segala sesuatu ini akan fana, dan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Nah, di sini jadi kita banyak-banyak memberikan uzur kepada orang lain, uzur. Oh dia khilaf. Oh dia lagi lupa. Banyak-banyak. Kalau kita memberikan uzur, ya husnuzon, berpikir positif, kita tidak akan bisa membuat diri kita repot. Ya, kita akan lebih santai dalam menghadapi hidup ini. Ya, itu saja. Karena wa ma tadri nafsun madza taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Jadi kadang-kadang kita membuat planning, rencana saya mau begini, ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Bikin sakit hati kan? Tapi orang yang bagus organ hatinya, dia mood saja, santai saja, relax saja. Ya, ini qadarullah wa masya Allah. Inilah indahnya Islam. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar daripada kehendak kita, di luar daripada keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita katakan qadarullah wa masya Allah. Allah telah mentakdirkan seperti itu, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya, tapi kita tidak akan berpengaruh itu, tidak berpengaruh. Jadi kalau aku profesor dikaitkan dengan Islam, itu dahsyat luar biasa, sangat dahsyat luar biasa. Karena kan keseharian saya memang tipe Nabawi kan. Iya, tipe Nabawi. Jadi tipe Nabawi itu tentu rujukan utamanya adalah kitab tipe Nabawi dengan beberapa kitab-kitab dari Timur Tengah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tipe Nabawi ini kan apalagi namanya 4 unsur dia. Iya, 4 unsur. Unsur api, unsur air, tanah, unsur angin. Ada dia unsur logatnya. Yang unsur itu teorinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan ketika disinergikan dengan ini, tetap ketemu. Ya ketemu karena ada yang dimasukkan, disatukan saja. Nah, dari situ muncullah kekuatan Tibu Nabawi, ada herbalnya, ada herbal yin, ada herbal yang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada herbal yin, ada herbal yang. Yang ada di sekitar di alam kita ini ada herbal yin, ada herbal yang, ada herbal panas, ada herbal dingin. Nah, kemudian kita kaitkan dengan diagnosa, ada orang yang yin, maka dia cocok diberikan herbal yang. Ada orang yang maka dia cocok diberikan herbal yin. Orang yang hipertensi, ya, kemudian mudah marah, jantung, berarti dia ini lagi yang. Nah, maka dia berikan herbal yin, berikan mentimun, berikan yang dingin-dingin dia. Berikan yang dingin-dingin, yang netral, yang kayak pegagang, berikan dia supaya terjadi keseimbangan, terjadi keharmonisan di dalam tubuhnya. Nanti kalau dikasih, dia sudah darah tinggi, mudah marah, mudah depresi, pokoknya tidak mood. Berikan herbal yang, berikan habbatus sauda, wah tambah. Iya. Jadi al-habbatus sauda fa innahu fiha shifaa'un li kulli da'in illa asamu ya'nil maut. Habbatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis tentang habbatus sauda, beliau mengatakan yang cocok dengan keadaan tubuhnya. Obat untuk penyakit, segala penyakit yang cocok dengan keadaan tubuh orang itu, karena di setiap negeri, di setiap negara, di setiap cuaca, di setiap keadaan itu akan berbeda-beda. Ya, makanya dikembalikan kepada teori using ini memang elastis ini. Kita tidak selamanya berada pada kondisi tertentu.
Ya. Dan tubuh sudah dirancang oleh Allah, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beradaptasi di lingkungan manapun kita berada. Iya, tubuh kita ini siap beradaptasi. Kemarin, iya, teman-teman ke Turki, jalan-jalan ke Turki, kan murah jadi 10 juta. Sekolah di sana. Kalau ada yang mau ikut, Doi aja. kan gampang di sana. Iya, di Turki ternyata musim salju. Sementara yang ke sana itu ada dari orang apa? Dari daerah panas. Musim salju di sana. Apa yang terjadi? Tubuh sudah desain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Maka tentu di sana dia butuh jaket untuk menghangatkan tubuhnya, jaket yang tebal-tebal. Tubuhnya yang terasa dingin ini, maka langsung terjadi sebuah adaptasi. Akibatnya apa? Dia harus kencing-kencing. Dia kencing-kencing karena tidak tahan dingin kan? Efeknya kencing-kencing. Tetapi kan apa tipsnya? Ya tipsnya dia disuruh minum yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat supaya tubuh tetap seimbang, tetap harmoni. Maka coba seimbangkan tubuh ini, suplai yang hangat-hangat, makanan yang hangat-hangat, minuman yang hangat-hangat. Sehingga orang yang tubuhnya dingin, dia minum kopi. Kenapa orang Inggris itu? Inggris, London ini kan dingin. Tapi di sana orang minum kopi panas. Ya. Kopi panas. Ada juga yang anggur halal, yang non alkohol. Ya, non alkohol atau yang dibolehkan oleh majelis ulama. Ya, anggur ini kan yang sudah diproses, dia menghangatkan tubuh. Cocok dikonsumsi di daerah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan variasi tumbuhan berbeda-beda. Kenapa? Karena tubuh kita ini butuh keseimbangan. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ya, musim kemarau Allah tumbuhkan buah-buahan apa? Semangka, mentimun, melon, iya kan? Apa sifatnya semangka? Panas atau dingin? Dingin. Iya, situasi kemarin itu panas atau dingin? Panas. Berarti kalau panas, tubuh juga ikut panas, gerak, dia butuh suplai yang dingin-dingin. Maka Allah tumbuhkan mentimun. Jadi itu mentimun kalau musim kemarau. Jadi itu semangka dan demikian pula watermelon. Jadi itu melon itu di musim kemarau. Allah memang menciptakan khusus. Kenapa? Apabila di sebuah negeri, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, apabila di sebuah negeri ya terjadi sebuah peristiwa kondisi alam yang begitu panas, maka Allah akan tumbuhkan buah-buahan yang sifatnya dingin, yang dimana orang di negeri itu, orang di kampung itu butuh makan itu buah. Kalau dia tidak makan, akan terjadi ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Musim hujan juga begitu. Durian. Ya, musim hujan Allah tumbuhkan buah-buahan yang panas. Durian, ada rambutan, ada lengkeng, ya ada lain sebagainya. Dan ternyata itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sifatnya panas. Maka itu harus dimakan oleh kita yang berada di kondisi itu. Kapan tidak dimakan? Ada kekurangan unsur di dalam tubuh kita. Ya, ada kekurangan unsur di dalam tubuh kita. Orang yang terkena benjolan, tumor, kanker atau apa namanya, itu biasanya itu karena terjadi ketidakharmonisan di dalam tubuh. Tubuhnya sebetulnya tidak menginginkan makanan itu, tetapi dihantam terus. Iya, dihantam terus, akhirnya terjadilah kelebihan. Maka ada cara tubuh untuk mengeluarkan, maka terjadilah pertumbuhan abnormal. Ketika terjadi pertumbuhan abnormal, ya, terjadi pertumbuhan sel yang abnormal, jadilah benjolan. Itu cara tubuh memelihara dirinya. Cara tubuh memelihara dirinya. Biasanya benjolan itu keluar, jarang-jarang dia ada di dalam. Ya, kecuali memang betul-betul kalau permasalahannya akut, sudah terjadi kerusakan sistem di dalam tubuhnya, barulah benjolannya itu di dalam. Biasanya itu di luar gitu. Ya, itu adalah cara tubuh untuk mengatasi dirinya sendiri, untuk mengamankan dirinya sendiri. Ya, makanya sebetulnya sampah yang harus dibuang itu karena ada kesalahan pola hidup. Ada kesalahan pola hidup. Jadi orang yang terjadi masalah itu karena ada terjadi kesalahan. Ya, nah, makanya kita butuh edukasi, butuh belajar terus menerus. Nah, kita kembali lagi ke materi karena itu tadi seringan ya. Iya. Jadi efeknya ketika hati lemah, maka jantung jadi lemah juga. Kalau jantung jadi lemah,
efeknya susah tidur, jantungnya berdebar-debar, nadi tidak teratur, ya.